मैं तेरी tabligh को ज़मीन के किनारों तक pocongga. Aku akan sampaikan tabligh engkau ke pelosok dunia. Janji Allah kepada Imam Mahdi ini terus tergenapi. Tahun 2003 di Sintang, Kalimantan Barat, pesan kedatangan Imam Mahdi alaihissalam diterima. Baiatlah beberapa pemuda atas kerjasama seorang lajnah imailah. Dari tangan khudam-khudam inilah lahir pula jemaat Balegana, ditandai baiatnya seorang guru tasawuf yang cukup terkenal. Kini setelah hampir 20 tahun mereka menjadi Ahmadi di Jemaat Sintang, mereka belum juga memiliki masjid, tempat selayaknya yang harus mereka miliki untuk beribadah dan menitih kebersamaan dalam jemaah Ahmadiyah ini. Tak mudah bagi mereka untuk mendirikan masjid. Kaum muslim di kota tidak menerima minoritas Ahmadiyah. Tahun 2021, semangat mereka untuk memiliki tempat berjamaah pun membuncah, tak lagi bisa dibendung. Mereka putuskan untuk membabat hutan seluas lebih dari 1 hektar, berharap dalam doa agar menjadi tempat berkumpul, terhubung, menyatukan hati, menjadi perhatian dan kasih sayang. Setelah mendapatkan izin Bapak Amir Nasional, perjuangan pun dimulai. Mereka mengumpulkan dana receh demi receh, karena seperti itu kemampuan ekonomi mereka. Jiwa, raga, waktu dan kehormatan setiap harinya mereka korbankan. Mereka sadar jika mereka diam saja, maka tidak akan ada sebuah kemajuan. Membuka hutan untuk dijadikan hunian berjamaah memang terasa mustahil, menyiutkan nyali. Apakah ini akan berhasil? Tak ada pilihan bagi mereka kecuali melangkah perlahan, sembari menangis dalam sujud meminta bantuan Allah Ta'ala. Dengan dana-dana seadanya, akhirnya mereka babat hutan itu dengan parang di tangan mereka. Dilanjutkan dengan eksavator yang membuat parit air di sekelilingnya, sekaligus merobohkan pohon-pohon besar. Perjuangan berlanjut sedikit demi sedikit. Pohon yang telah tumbang mereka potong-potong, sisanya mereka bakar hingga tanah menjadi lapang. Otot dan keringat bercucuran menjadi saksi atas usaha mereka. Menancapkan pancang-pancang bangunan terbuat dari kayu satu persatu hingga selesai bangunan utama, yang kemudian mulai mereka gunakan untuk kegiatan sholat Jumat. Rasa haru menyerebak yang tadinya mereka rasa tak mungkin, kini mereka menikmati hasilnya. Nyaman dalam ibadah di tanah sendiri, nikmatnya kebersamaan satu sama lain dalam jamaah, bahagia karena harapan semakin terwujud, dan bangga karena mereka ikut dalam perjuangan ini. Perjuangan terus berlanjut, pembuatan septic tank, kamar mandi, kamar-kamar tidur, pengeboran air bersih yang penuh keberkatan. Tak menyangka akan bisa mendapatkan air begitu jernihnya yang hampir mustahil bisa didapatkan di tanah Kalimantan. Usaha-usaha ini jelas penuh pertolongan Allah Ta'ala. Di setiap kesulitannya ada Allah yang memberikan pertolongan. Mereka yang lemah itu terus berusaha menyisihkan waktu. Sepulang kerja di kantor, lebih cepat menutup dagangan dan menyerahkan hari, waktu libur mereka untuk mengerjakan tempat ini. Dukungan mereka dapatkan dari kepala dusun, kepala adat, kepala desa untuk membuat tanah ini menjadi bangunan masjid, membuat mereka semakin bersyukur. Namun setelah semua fasilitas bangunan terpenuhi, gambaran memiliki tempat berjamaah, tempat berkumpul,
bisa terhubung antara hati dan pikiran satu sama lain dalam jamaah, yang menyatukan jamaah supaya dapat memberikan perhatian dan kasih sayang. Kejadian pengerusakan masjid di Balegana berimbas dengan kondusivitas bangunan ini, yang kemudian membuat sebagian muslim mempermasalahkan izin mendirikan bangunan ini jika dipakai untuk tempat sholat berjamaah. Me teri tabliko zamin ke kinarong tagpachongga. Aku akan sampaikan tablik engkau ke pelosok dunia. Mereka yakin janji ini tidak akan pernah padam. Ya, perjuangan menyampaikan Ahmadiyah yang sebenarnya di atas fitnahan-fitnahan ulama yang buruk masih menjadi pekerjaan besar mereka. Namun tidak apa-apa, inilah perjuangan. Mereka masih akan terus berjuang. Perjuangan ini terus akan memupuk kebersamaan mereka sebagai seorang Ahmadi. Karena kita jamaah Ahmadiyah